Dalam kamarnya, Jovita kembali merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Melihat cairan merah yang mengalir deras dari dada Leon membuat lutut kakinya seakan-akan tidak mampu menopang tubuhnya. Masih banyak yang ingin aku lakukan, tapi lelaki keras kepala itu membuat pekerjaan tertunda. Aku akan membuka email ayah. Aku yakin seseorang pernah mengirim sesuatu ke email ayah. Aku akan memberikan itu pada Bang Tigor. Aku harus mencari tahu bagaimana kelanjutannya. Apakah Bang Tigor bisa memasukkan lelaki tua itu ke penjara? Hara membatin. Ia menghubungi Tigor sang pengacara yang ia sewa. Tetapi saat mencari benda persegi 4 itu, mendadak tidak ada. Ais, kemana sih? Jovita mencari di sekeliling ranjang di bawah bantal, selimut, di bawah ranjang, tapi tidak bertemu. Apa Leon? Di sisi lain, Leon tersenyum kecil, menatap layar ponselnya yang tersambung ke CCTV. Tadi saat dia ke kamar Hara, ia masih sempat-sempatnya meletakkan kamera pengawas di dalam pot bunga di kamar Hara. Karena yang dipasang yang pertama dapat ditemukan olehnya, dicopot dan dibuang sama Hara. Leon terpaksa memasangnya lagi dengan diam-diam. Saat ini, Hara berbaring di ranjang Leon, bisa melihat Hara kelimpungan mencari iPad miliknya. Cari sampai kamu capek, kamu tidak akan menemukannya Nona Hara, karena ada di tanganku, ujar Leon menatap ponselnya. Ia terpaksa mengambil iPad tersebut karena itu yang dijadikan alat komunikasi oleh Jovita Hara. Leon terpaksa mengambilnya agar ia tidak bisa berhubungan lagi dengan orang-orang di luar. Ia tahu Jovita Hara merencanakan sesuatu pada Bokoy. Ia berpikir lelaki itu bukanlah tandingan Jovita. Ia yakin Jovita Hara tidak akan bisa memasukkan lelaki jahat itu ke dalam penjara. Leon takut jika merasa diusik terus-menerus, Bokoy malah semakin nekat mengincar Hara. Maka itu, ia harus menjaga Jovita Hara dan bayinya. Karena itulah, ia harus menyingkirkan alat komunikasi tersebut sebelum ia mengetahui apa yang terjadi. Bahkan, Leon sengaja mematikan saluran televisi di rumahnya agar Hara tidak lagi menonton berita. Ia takut Hara mengamuk lagi seperti tadi. Hara, daripada kamu kelimpungan mencari benda itu, kenapa kamu tidak tidur saja? Demi bayimu dan kesehatanmu, ucap Leon menatap ponselnya. Sementara di sebelah kamar Leon, Hara memegang batang lehernya karena merasa pusing, karena tidak menemukan benda tersebut. Aku harus keluar dari rumah ini. Aku harus bantu dan lihat Bang Tigor. Aku sudah bayar mahal, tetapi belum mendapatkan hasil. Hara membatin. Ia pusing. Ia sudah membayar pengacara dengan bayaran selangit. Bahkan ia menjual perhiasan milik ibunya, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Hara dengan yakin keluar dari kamarnya. Ia melirik kamar Leon dan berjalan pelan menuju pos keamanan, di mana Riko dan anak yang lain lagi duduk santai. Kak Riko, Non, ada apa? Lelaki tampan itu berdiri mendekati Hara. Ada apa Non Hara? Ingin makan sesuatu? Hah? Tanya Hara bingung. Maksudku, kamu ngidam mangga atau ingin makan yang asam-asam? Mereka berempat baru membaca buku panduan tentang wanita hamil. Wajah Hara langsung memerah. Ia merasa canggung jika menyinggung kehamilannya, apalagi pada anak buah Leon. Biar bagaimanapun, ia merasa dirinya hamil tanpa pernikahan. Hara lahir dan besar di keluarga yang memegang nilai adat yang tinggi. Hamil di luar nikah tentu saja hal yang salah di matanya. Tetapi ia sudah berjanji pada Leon kalau ia akan menjaga bayinya sampai lahir. Oh, bukan tentang itu, Kak. Aku ingin hal yang lain. Baiklah, katakan. Izinkan aku keluar sebentar. Aku akan memakai penyamaran. Jangan Non, tidak boleh. Di luar sangat berbahaya. Bos berpesan agar kami menjagamu lebih ketat lagi. Hanya sebentar saja, Kak.
Aku ingin bicara pada pengacara yang aku sewa dan ingin mencari tahu tentang Om Peter. Non, tidak tahu kalau bos sudah menyelamatkan Peter. Apa? Benarkah? Wajah Hara sangat gembira. Bos belum memberitahukannya. Tanya Riko lagi. Belum. Tapi kapan, Kak? Kamu tidak tahu, Non. Bagaimana bos bertanggung nyawa melawan Bunox? Riko memulai rencana untuk mengambil simpati Hara untuk sang bos. Lalu apa yang terjadi? Apa omku baik-baik saja? Dia sehat? Dia baik-baik saja, tapi yang ingin aku ceritakan ini perjuangan bos Leon, Non. Baiklah, apa yang terjadi? Bos bertarung nyawa untuk menyelamatkan Peter demi kamu, Non. Tidak jauh dari perlakuan bos yang licik, Riko juga melakukan hal yang sama. Ia menceritakan perjuangan Leon untuk melepaskan Peter. Tetapi semua yang dikatakan Riko semuanya bohong. Ia membuat cerita seolah-olah Leon berjuang mati-matian menyelamatkan Peter. Padahal nyatanya ia dan Jidan yang menyelamatkan Peter. Benar saja, wajah Hara merasa bersalah. Lalu Pak Leon terluka? Tanya Hara kemudian. Aduh Non, bos dapat pukulan di tangan, kepala, kaki, perut. Ucap Riko melebih-lebihkan. Tetapi Non tahu kan, bos itu akan menyimpan semuanya dalam hati dan tidak mau pamer kebaikannya sama orang. Ujar Riko menyanjung bos sampai setinggi langit. Lagi Non, sebenarnya masakan kemarin itu bukan ulang tahun Jidan. Iwan tiba-tiba ikut bicara. Lah, kok kalian bilang? Sini duduk dulu Non. Iwan meminta Hara duduk di kursi di taman di samping pos jaga. Lalu, aku tidak ulang tahun saat itu Non. Nih lihat, Jidan sampai mengeluarkan kartu identitasnya dari dompet. Lalu, kalian berbohong dong, ucap Hara bingung. Jadi begini, Riko menceritakan semua kebenarannya. Tangan bos sampai-sampai terluka Non, itu semua demi kamu, ucap Iwan sedikit lebay. Keempat lelaki tampan itu bekerja sama menaklukkan hati Hara. Mereka menggantikan sang bos yang tidak bisa mengungkapkan kalimat romantis lewat kata-kata dan lewat ungkapan. Maka keempat lelaki tampan itu yang menggantikan melakukannya. Kenapa kalian tidak bilang? Ujar Hara, hatinya sedikit melunak. Non, bos Leon tidak mengizinkan kita, ujar Riko. Tiba-tiba, si Ken, lelaki kocak yang mengaku dirinya lelaki paling tampan di kampungnya, saking tampan, banyak yang mengantri wanita-wanita ke rumahnya. Ia datang membawa piring yang isinya potongan mangga muda, garam dan kecap. Apa itu? Tanya mereka semua. Bos bilang orang hamil suka makan mangga muda. Jadi aku memanjat mangga di samping. Juniorku digigit semut tentara, ujar Ken. Hara tertawa terbahak-bahak saat Ken memperlihatkan celana yang robek saat memanjat mangga. Baiklah, sebenarnya aku tidak begitu suka mangga muda. Tapi karena Kak Ken sudah berusaha, aku menghargainya. Ujar Hara awalnya hanya memakan satu potong. Tiba-tiba ia merasa nagih dan tidak merasa asam dan memakannya seperti cemilan. Melihat Hara memakan dengan santai, keempat lelaki tampan itu rupanya penasaran. Memang tidak asam Non? Tanya Ken. Tidak, buatku enak. Coba saja. Ken tanpa ragu mencopot satu dan mengunyah. Seketika matanya melotot dan mulutnya penuh dengan air. Ia meringkuk dengan wajah yang aneh karena menahan rasa asam yang luar biasa. Tetapi ia tidak mau terjebak sendiri. Ia mencoba menahannya, membiarkan Iwan mencoba. Bagaimana Ken? Enak, jawab Ken berbohong. Dengan cepat Iwan dan Riko mencoba satu-satu dan mereka berdua sama-sama menggelepar menahan rasa asam. Kenjo tertawa terbahak-bahak karena berhasil mengerjai rekannya. Tetapi Jidan tidak. Ia tidak mencoba mencicipi mangga muda tersebut. Namun,
ikut tertawa lepas saat melihat reaksi berlebihan dari Iwan. Ia seperti orang yang kesetrum saat memakan mangga muda. Tawa dan kehebohan mereka mengundang perhatian Leon. Ia bangun melirik dari jendela, melihat Hara tertawa lepas bercanda dengan mereka berempat. Leon ikut tersenyum kecil saat melihat Hara tidak marah lagi. "Jadi Non, bos melakukan semuanya agar kamu tidak marah. Jangan marah lagi sama bos ya," ujar Ken memelas seperti anak kecil yang membujuk temannya. "Baiklah Kak Ken," ujar Hara tersenyum manis. Melihat Hara tidak marah lagi, misi pertama keempat lelaki tampan itu berhasil. Leon beruntung. Walau dia tidak punya keluarga, namun ia memiliki 5 anak buah yang sangat peduli dan sayang padanya.